Bismillah, 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 Bismillah. Saya mau tanya, sebetulnya ini mau tanya pribadi. Ada seorang jamaah bertanya kepada saya karena saya belum tahu hukumnya, ya saya jawab itu PR saja, nanti saya tanyakan gitu. Yang saya tanyakan, ada seorang rumah tangga itu dulu waktu nikah itu semuanya belum paham agama. Setelah berjalan beberapa tahun, sudah berkeluarga, punya anak. Nah, alhamdulillah yang putri itu dapat hidayah dari Allah. Sekarang itu sholatnya aktif, ngajinya aktif, sregep. Yang laki-lakinya itu sampai sekarang itu belum sholat dan apalagi ngaji ya. Nah itu sang istrinya itu menasihati terus, saya kasih tahu. Ya dinasihati dengan lemah lembut, waktu-waktu yang tepat. Tapi sampai sekarang dinasihati laki-lakinya itu kalau dinasihati itu malah marah-marah. Terus yang dinasihati malah marah. Itu terus si perempuannya tanya kepada saya, apakah berhak si perempuan itu minta cerai kepada si laki-laki itu? Karena sampai sekarang itu kalau dinasihati malah marah-marah. Kalau dinasihati malah marah-marah, anaknya juga dimarah-marahi. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apa hukumnya sholat Jumat itu kalau sekarang adanya itu kan jam setengah 12 kurang sedikit. Apakah adzan sholat Jumat itu harus bertepatan dengan pas waktu adzan seperti sholat Jumat itu, Ustaz? Itu saja dua pertanyaan. Sebelumnya saya sholat keberon atas pertanyaan saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi bab fikihnya itu bab khulu'. Khulu' itu mengajukan gugatan cerai. Pengajuan gugatan cerai dari pihak istri. Jadi kalau pihak istri itu mengajukan gugatan, tapi kalau laki-laki atau suami itu tidak mengajukan gugatan, ya. Dia menceraikan, ya tinggal menceraikan. Cuman proses pengadilan agama biasanya tetap memproses itu sebagai dianggap sebagai gugatan. Dan ini penting untuk dipahami nggih. Ketika seorang laki-laki itu sudah menjatuhkan kata talak kepada si istri, hakikatnya itu sudah jatuh. Jangan nunggu pengadilan memutuskan itu jatuh apa enggak, karena yang memutuskan bukan pengadilan. Yang memutuskan itu adalah pihak suami. Biasanya proses pengadilan agama dalam mendudukkan masalah perceraian, terutama kalau cerai itu datang dari laki-laki, itu cuman untuk menjelaskan kronologi saja, artinya pengen tabayun ya. Dan itu tujuannya untuk pencatatan. Nah, yang kedua, seringnya masyarakat itu juga banyak yang masih jahil ataupun banyak yang masih belum paham terkait masalah hukum cerai atau fikih cerai. Maka pengadilan tujuannya untuk mendudukkan ya secara hukum yang berlaku ya. Dan pengadilan agama itu setahu kami memang proses muhakamahnya atau pengadilannya ya dengan dasar agama, dengan dasar syariat. Wallahu taala alam. Nah, tadi babnya itu bab khulu' ya, Pak. Babnya bab khulu', Pak Haji. Khulu' itu pengajuan gugatan cerai dari istri dengan syarat. Syaratnya apa? Mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami ya, atau harta tertentu yang diminta yang lebih ringan dari mahar ya. Jadi bisa senilai dengan mahar atau yang lebih ringan dari itu. Wis ora usah bayar iki, bayaro iki wae seumpama. Yang lebih ringan, separuhnya, sepertiganya, atau benda lain atau jenis lain. Contohnya dulu maharnya emas, cincin emas, dia minta ya wis khulu'e balik ke wae cincin perak seumpamanya. Nah itu boleh gitu. Nah, kapan khulu' itu boleh diajukan oleh seorang wanita? Hukum asal khulu' itu wallahu taala alam makruh. Hukum dasar khulu' ya. Jadi makruh. Kenapa makruh? Karena pada hakikatnya tidak berhak seorang perempuan itu menggugat pernikahan ya kepada suaminya. Berbeda dengan tolak, hukum dasarnya
wallahu taala alam mubah. Karena memang ada perbedaan. Ketika saya mengatakan wallahu taala alam itu berarti karena ada perbedaan. Ya. Tolak ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Kalau saya berpendapat tolak hukum dasarnya mubah. Itu secara dasar, tapi hukum prakteknya berbeda-beda. Ada yang dia tolak jatuh ke haram. Ada yang dia menceraikan istri wajib. Ada yang menceraikan istri sunnah, menceraikan istri makruh. Nah, itu berbeda kondisionalnya. Kalau ada istri kok selingkuh sampai berzina kepada orang lain, ya, mayoritas ulama mengatakan hukumnya wajib suami itu menceraikan istri tadi. Itu contoh. Kapan haram menceraikan istri? Ketika istri ini istri yang baik, istri yang soleha, tidak pernah punya kesalahan kepada suaminya, tiba-tiba dicerai, dan dengan diceraikannya istri tadi, ya, dia tertimpa madharat. Nah, ini haram hukumnya. Jadi kondisinya berubah. Khulu pun sama. Asalnya makruh, tapi kadang bisa jadi khulu itu wajib, kadang khulu bisa jadi haram, kadang khulu bisa jadi sunnah. Nah, kapan khulu itu wajib? Ketika suami murtad. Ya. Bahkan kalau nggak salah suami murtad itu sudah otomatis perceraian. Karena tidak boleh seorang wanita muslimah itu di bawah laki-laki kafir. Ya. Kalau nggak salah itu hukumnya fasakh langsung, bukan ke khulu. Tapi seumpama katakanlah orang tidak tahu kekufuran suaminya, hanya istrinya yang tahu, maka istrinya wajib. Contoh suaminya diam-diam ini pelaku kesyirikan, itu wajib. Ya, diam-diam dia dan itu atas ilmu, melakukan kesyirikan itu atas ilmu, maka dia wajib si istri itu untuk menggugat cerai. Gitu. Kapan dia jadi sunnah? Nah, ini masuk kepada pertanyaan, kapan khulu sunnah bagi seorang istri? Ketika suaminya fasik. Nah, terkait masalah sholat tadi ya khilaf di situ. Ya, kembalinya ke khilaf yang tadi kita sampaikan. Yang beranggapan kalau yang nggak mau sholat itu sudah kafir murtad, ya akhirnya mengikuti pendapat Imam Ahmad, dia wajib mengajukan gugatan cerai. Tapi menurut pendapat jumhur ulama, karena meninggalkan sholat itu tidak murtad, maka dia tergolong fasik, sehingga hukum khulu bagi perempuan tadi sunnah, dianjurkan. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, dinasihati sudah tidak mau, maka disunnahkan mengajukan khulu. Gitu. Artinya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Jadi kalau dia masih bersabar, nggak bersabar, saya masih bersabar untuk menasihati, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi dianjurkan, karena khawatirnya nanti wilayah suami ini bisa merubah kondisi istri yang tadinya sholat menjadi tidak sholat. Ya, karena suami kan pimpinan, istri yang ngikut. Ngoten nggih Pak Haji nggih. Jadi hukumnya status tadi, masalah istri tadi mengajukan gugatan karena kefasikan daripada suami, itu hukumnya sunnah. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua masalah apa tadi? Adzan dan sholat Jumat. Sholat Jumat nggih. Madhab Hambali berpendapat adzan sholat Jumat itu sebelum adzan duhur. Waktu sholat Jumat menurut madhab Hambali itu qabla zawal, sebelum duhur. Sedangkan jumhur Syafi'i, Maliki, Hanafi itu ba'da zawal. Ba'da zawal itu ya waktu duhur. Ini atau zawalus syams, bukan ba'da zawal ya. Yang tepat zawalus syams yaitu tergelincirnya matahari ya waktu duhur itu. Itu menurut jumhur. Sedangkan madhab Hambali saja yang menyelisih jumhur bahwa Jumatan itu boleh sebelum duhur. Sebelum tergelincir matahari sudah boleh dikumandangkan adzan Jumat. Nah, bisa jadi ketika jenengan mungkin Jumatan di satu tempat yang sebelum duhur kok sudah adzan, nah itu bisa jadi madhabnya Hambali. Atau bisa jadi jamnya keliru.
Nggih, ngaten barakallahu fikum. Tambah Mbak. Nggih. Apa tuh ada di beberapa tempat itu misalnya di Al Mukmin Ngeruki itu kan lingkungannya kalau subuh itu kan adzannya 2 kali. Jam 3 itu udah adzan, kemudian waktu masuk subuh adzan lagi. Itu sama ketika sholat Jumat. Kadang jam 11 itu udah kita adzankan. Kemudian khatib naik mimbar adzan lagi, itu gimana? 2 kali itu. Adzan Jumat 2 kali itu awal mulanya di masa khalifahnya Utsman bin Affan. Waktu itu kaum muslimin tambah banyak, nyebar kemana-mana, ya, sehingga dulu belum ada speaker. Kalau orang sibuk berniaga, berdagang, kadang nggak lihat waktu, jam belum kayak sekarang modelnya, gitu, jam belum kayak sekarang. Maka butuh diingatkan bahwa sudah dekat kepada Jumat, caranya dengan azan. Sejak saat itu dikenal ya syariat azan 2 kali Jumat. Akhirnya ada bilang itu bid'ah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Bid'ah, nggak ada tuntunan, Rasulullah nggak pernah melakukannya, berarti bid'ah. Saya jawab, tapi Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin setelahku. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terlepas pendapat itu dianggap kuat atau lemah, itu kaitannya dengan fikih nanti. Kita merujuk kepada para fuqaha. Dan itu ranahnya masih ijtihadiyah. Tapi kalau mengatakan itu bid'ah, waduh, ini melampaui batas. Karena yang mengadakan itu seorang khalifah yang Rasulullah SAW memerintahkan kita mengikuti mereka. Jadi artinya, ya, para khulafa ini tidak memutuskan sesuatu kecuali dengan ilmu yang dia dapat dari Rasulullah. Kalau kita menganggap bahwa ilmunya khulafaur rasyidin ini cacat, lah terus kita ngambil ilmunya siapa? Gitu. Apa langsung kita wah aku pengennya langsung Kanjeng Nabi. Lah sampai ini mau ketemu, paham bahasa Arab ora ketemu ora kan gitu. Nah ini penting. Kan gampang kadang orang itu membid'ahkan sesuatu gara-gara menganggap itu belum pernah diamalkan oleh Rasulullah. Ini pendapat ataupun sikap yang keliru memandang arti bid'ah, wallahu alam. Makaten nggih. Jadi adzan sholat Jumat itu jadi 2, itu awal mulanya pada masa khalifah